Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai rangkaian seri dan paralel. Untuk menghidupkan sebuah beban kelistrikan, misalnya lampu, maka diperlukan sebuah rangkaian kelistrikan yang terdiri dari sumber tegangan, kabel penghantar, dan beban listrik yaitu lampu itu sendiri. Di dalam sebuah rangkaian kelistrikan, kita kenal terdapat rangkaian kelistrikan secara seri dan rangkaian kelistrikan secara paralel. Rangkaian kelistrikan secara seri artinya komponen-komponen kelistrikan, misalnya komponen baterai, beban kelistrikan atau saklar, disusun secara berurutan atau satu jalur. Sedangkan rangkaian kelistrikan secara paralel artinya komponen-komponen kelistrikan tersebut disusun secara bercabang. Nah, kalian bisa simak video berikut ini tentang membuat rangkaian seri dan paralel. Tetapi sebelum melanjutkan menonton, buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini, tentunya untuk memberikan support channel ini. Nah, setelah Anda melihat gimana cara membuat rangkaian seri dan paralel, di situ ada kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Dari kedua jenis rangkaian seri dan paralel, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan masing-masing rangkaian tersebut adalah yang kita bahas dulu, yaitu tentang rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri adalah yang pertama, rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Yang kedua, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang ketiga, apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar, walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Yang keempat, apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber tenaga listrik. Misalnya, dua buah baterai dengan tegangan 12 volt dan arus 30 ampere disusun secara seri, maka tegangan total rangkaian baterai tersebut adalah 24 volt. Sedangkan arus total yang dikeluarkan rangkaian baterai tersebut tetap sama, yaitu 30 ampere. Untuk kekurangan pada rangkaian seri, yang pertama, apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus, maka membuat lampu yang lain juga ikut padam. Yang kedua, lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terang.
Lanjut ke rangkaian paralel. Yang pertama, apabila sumber tenaga listrik atau contohnya baterai yang disusun secara paralel, maka kapasitas arus pada rangkaian baterai tersebut akan meningkat. Kapasitas arus total yang dihasilkan pada rangkaian baterai tersebut sama dengan penjumlahan dari masing-masing arus yang tersimpan di dalam masing-masing baterai. Misalnya, ada dua buah baterai yang masing-masing memiliki tegangan 12 volt dan jumlah arus 35 ampere. Maka jumlah arus total yang dapat dikeluarkan rangkaian baterai tersebut adalah 70 ampere. Yang kedua, jika beban listrik misalnya lampu dirangkai secara paralel, maka apabila salah satu lampu putus, lampu yang lain akan tetap menyala. Kelebihan yang ketiga adalah jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber. Sehingga apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terang. Kekurangan rangkaian paralel adalah yang pertama, apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan menjadi tidak sama besar. Kekurangan yang kedua, rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Kekurangan yang ketiga, karena jumlah kabel penghantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatan akan lebih mahal dibandingkan dengan rangkaian seri. Demikian dulur, itu tadi pembahasan kita tentang membuat rangkaian seri dan paralel. Mudah-mudahan tutorial yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.